perjalanan sejarah dunia, perjalanan ekonomi dunia, dan perjalanan politik dunia itu ditentukan oleh pemenang. Oleh karena itu, tidak salah kalau kita menyebut bahwa the winner takes all. Jadi seorang pemenang itu akan mengambil semuanya. Seperti kita tahu, sejak tahun 1945, negara-negara barat memenangkan banyak pertempuran yang bisa menghentikan Perang Dunia Kedua. Setelah itu, kita menganut semua sistem global, yaitu ekonomi kapitalis, politik kapitalis, dan sejarah menurut versi negara-negara kapitalis. Akhirnya, sekarang adalah yang menjadi pertanyaan adalah, apakah dominasi mereka ini tetap akan bertahan atau memang akan segera berakhir? Perjalanan peradaban manusia itu selalu berubah. Negara-negara yang tidak pernah kita lihat secara global yang punya kekuatan baru seperti Cina, kemudian Rusia, India, Korea Selatan, dan Taiwan itu mengambil alih. Memang secara kita melihat politik global baru Cina yang benar-benar menjadi rising star, sementara Korea Selatan, Taiwan, dan juga Jepang itu belum mempunyai kekuatan untuk mendominasi dunia dalam politik global. Tetapi di sini sudah ada pergeseran kekuatan bahwa dua wilayah, yaitu Asia Barat yang dipimpin oleh India dan Asia Timur yang dipimpin oleh Cina, itu saat ini sedang mengubah permainan dalam percaturan politik global. Inovasi teknologi sudah tidak dipegang oleh negara-negara barat, walaupun negara-negara barat masih unggul dalam hal riset di universitas. Negara-negara Asia Timur lebih banyak menghasilkan hasil riset yang mempunyai dampak luas bagi masyarakat dunia. Riset tersebut meliputi segala bidang, dari mulai bidang kedokteran, bidang industri manufaktur, bidang teknologi informasi, dan juga yang lainnya. Jadi memang ini sudah ada pergeseran kekuatan dunia global. Dan negara-negara ASEAN yang merupakan kawasan yang sangat stabil, kebetulan pada tahun 2023 ini Indonesia adalah sebagai ketua ASEAN, itu juga menyimpan kekuatan ekonomi dan kekuatan pasar yang luar biasa besar. Bahkan ASEAN itu dari tahun ke tahun mempunyai nilai pasarnya, kapitalisasi pasarnya itu terus meningkat. Mungkin ASEAN bisa mengalahkan pasar Uni Eropa dalam hal perdagangan di masa mendatang. Tapi hal ini sudah terlihat. Kawasan ASEAN walaupun terjadi pergolakan politik, tetapi tidak sampai menimbulkan perang antar negara, karena bisa diselesaikan dengan dialog yang disebut dengan Spirit of ASEAN, ya. Jadi ini merupakan sebuah langkah maju bagi negara-negara ASEAN dalam menjaga stabilitas kawasan yang justru tidak dipunyai saat ini oleh Eropa yang tergabung dalam Uni Eropa. Konflik di Eropa seperti konflik dulu tahun 1990-an itu konflik Balkan, kemudian sekarang konflik Ukraina, itu merupakan kegagalan Eropa dalam menjaga stabilitas politik kawasan. Bahkan perang Ukraina ini justru mempermalukan Eropa, bahwa Eropa memang bukan kawasan yang bisa menciptakan perdamaian dunia, tetapi perang akan semakin meluas. Bahkan saat ini Ukraina merupakan wilayah medan perang yang bisa menimbulkan perang dunia ketiga, karena banyak negara yang terlibat, dan para pemimpin Eropa sepertinya tidak ingin perang ini selesai, justru harus berlanjut. Mereka menginginkan atas nama demokrasi, atas nama kebebasan berpendapat, atas nama kebebasan ekonomi. Jadi ini ada salah pemikiran dari para pemimpin Eropa, karena biaya yang harus dibayarkan berlangsungnya perang di Ukraina ini dalam jangka waktu lama adalah kemunduran dari Eropa sendiri. Jadi mereka
sebenarnya mereka mengakui, tetapi mereka malu untuk mengakuinya bahwa kebijakan politik Eropa itu banyak yang keliru untuk saat ini. Disinilah yang akan menyebabkan Eropa menjadi kawasan yang mundur, ya, mundur secara politik, mundur secara ekonomi, dan mundur secara ekonomi. Dan memang akan berpindah semuanya ini ke wilayah Asia. Asia walaupun terjadi konflik, tetapi masih bisa ditangani, tidak menjadi konflik terbuka secara militer. Ini membedakan Asia dan Eropa. Memang ada kawasan yang sangat tegang seperti India, Pakistan yang sampai saat ini masih menyimpan potensi konflik. Korea Utara, Korea Selatan yang masih menyimpan potensi konflik, tapi masih bisa kita katakan dihandle oleh masing-masing pemerintahan. Jadi Asia masih lebih bagus dalam pengelolaan risiko konflik dibandingkan Eropa. Jika ini bisa terus dipertahankan, ini akan menyebabkan Asia menjadi salah satu wilayah yang akan memimpin dunia di masa mendatang. Mungkin ada beberapa negara yang akan memimpin dunia seperti Cina, India, Korea Selatan, Taiwan. Walaupun ya memang kekuatan yang paling lengkap adalah saat ini adalah China, karena China mempunyai semua prasyarat untuk menjadi mega power, ya bisa kita katakan super power lah di kawasan Asia. Bahwa terjadi pergeseran, kalau dulu pemimpin Asia adalah Jepang, tetapi Jepang secara ekonomi telah mundur, sekarang telah beralih ke Cina. Inilah gambaran singkat bahwa Asia akan menjadi kekuatan mega power pada abad 21. Saya Septo Indarto mengucapkan terima kasih banyak.